Ketemu lagi bersama saya Rijal dan Ustadz Miftah. Assalamualaikum Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesuai janji akan membahas tentang tombak ya. Ya. Ada 3 tombak di sini yang salah satunya cukup istimewa. Ada cerita tersendiri, cuman saya kurang tahu ya Ustadz Miftah mau berbagi ceritanya apa enggak ya. Dan mohon maaf ya, beberapa pekan lalu kita sempat vakum ya, nggak bikin konten dulu karena ada satu dan lain hal. Oke Ustadz Miftah, kalau boleh diramu nih, tema kita kali ini akan membahas tentang apa? Hari ini sesuai janji kita akan membahas tombak ya, tombak. Karena di sini saya ada 2 tombak di era Mataram Sultan Agung, dan menurut saya secara pribadi ini sangat indah ya, sangat indah, sangat menarik dan istimewa sekali buat saya. Maka mungkin temanya kali ini keindahan tombak era Mataram Sultan Agung. Mungkin itu ya. Keren. Oke. Kita mulai langsung ya. Ayo, ini yang pertama, ini tombak Jawa tapi ada di Jawa Barat ya. Nah, Jawa Barat. Wow, keren. Insyaallah. Ini namanya ya, kalau nggak salah namanya tombak ronpring. Ronpring itu daun bambu ya, tombak daun bambu. Kalau bahasa kita sekarang ya. Kalau dari bentuknya kan seperti daun bambu ya, menguncup gitu. Ini sangat istimewa kalau buat saya. Tombak ini kelihatannya kecil tapi dia tebal ya. Odo-odonya, geligir sampingnya itu sangat tebal ya. Boleh dikatakan ini sangat-sangat fungsional dengan ujungnya yang masih tajam ya, meskipun sudah termakan korosi, tapi masih sangat bagus. Dengan pamornya yang istimewa buat saya ya. Kalau nggak salah sih kalau menurut saya ini namanya Wahyu Temurun ya. Wahyu Temurun. Ini sangat bagus. Filosofinya apa Ustadz kalau Wahyu Temurun? Wahyu Temurun itu seperti apa ya? Petunjuk langsung dari langit. Kalau dibahasakan Wahyu Temurun itu kan wahyu. Itu kan yang turun ya. Wahyu yang turun ke bumi. Berarti petunjuk yang datang dari langit untuk manusia. Ya mungkin harapannya dari si empu untuk pemegang tombak ini selalu diberikan hidayah, petunjuk untuk menjadi orang yang benar, yang lurus itu. Karena petunjuk yang terbaik adalah pasti petunjuk dari Sang Pencipta. Mungkin ya, tadi saya memanai seperti itu. Wahyu Temurun adalah petunjuk dari Allah sebagai seorang muslim ya. Wahyu yang turun ke bumi itu adalah Al-Quran sebagai petunjuk manusia, atau kalau dikatakan di bahasa orang muslim itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ini sangat tebal ya, bagus sekali. Tempaannya tuh ada seloroknya itu masih sangat jelas, masih sangat utuh kalau saya bilang. Ditambah istimewanya dia ada kinatahnya. Kinatahnya ini mas murni ya, masih bawaan original dari sananya. Nah, konon di era Mataram Sultan Agung itu masa keemasan dan penghargaan kepada para punggawa, perwira, ya orang-orang yang banyak berjasa itu, atau untuk menunjukkan status kedudukan tertentu, maka kosan haji seperti keris dan tombak itu diberikan kinata yang menunjukkan levelnya ya, mulai dari perak, emas. Nah, kalau ini kinatanya emas ya. Mungkin sahabat-sahabat semua mungkin bisa menebak-nebak ya siapa pemilik sebelumnya. Kalau saya sendiri nggak tahu ya, tapi sudah terbayangnya level pemiliknya sudah tentu bukan orang biasa. Dan saya dapati ini dulu karatnya itu sangat tebal, tertutup karat, tapi alhamdulillah setelah diwarangin dia bersih gitu, dan terbersih masih ada korosi, tapi bukan korosi yang berarti, dengan bentuk yang masih sangat, saya bilang masih sangat bagus gitu ya, masih sangat utuh ya. Sangat utuh, dan boxingnya ini panjang. Siapannya? Ini saya nggak bisa buka karena sudah dipasang agak kenceng ya, khawatir ribet, jadi nggak saya tunjukkan boxingnya sampai seberapa. Tapi yang jelas boxingnya masih panjang dan utuh, dengan ujung ada ulirnya. Ini salah satu tombak pusaka ya, salah pusaka. Nah, kalau misalkan dapurnya ronting, filosofinya apa ya? Kita bisa mendapati orang-orang Jawa itu banyak membuat tombak ya dari dulu itu dengan bentuk dari alam.
dedaunan, ada ron andom, ron spring, itu dari bunga, kuduk cempaka, kuduk melati, itu dari bunga fungcuknya. Termasuk dari hewan juga ya. Ya, dari hewan juga, hewan-hewan. Nah, hewan benang juga ada, seperti keris tombak korowelang, itu kan ngambil dari ular. Nah, ini salah satunya dari flora ya, sebetulnya tumbuhan yang dijadikan bentuk seperti tombak, yaitu daun bambu. Tentunya bagi orang Jawa itu bambu itu memiliki makna filosofi yang banyak banyak sekali ya. Seperti ada bambuan macam-macam, bambu apus, banyak sekali nama-nama bambu itu. Petung ya, Bang. Dan itu masing-masing punya filosofi tersendiri. Nah, itu mungkin ke sahabat-sahabat semuanya yang lebih paham tentang filosofi dari bambu. Itu sangat memberikan banyak manfaat ya. Masuk busur ya, Sat? Ya, termasuk busur. Ya, banyak busur dari bambu ya. Ada jemparingan. Kalau sekarang sahabat-sahabat yang pakai hornbow jadi lapisan core-nya juga, itu sangat bagus ya. Banyak sekali manfaatnya bambu itu. Baik, yang kedua, nah ini salah satu tombak pusaka. Kenapa? Karena dari ciri-cirinya ini ya, yang saya dapat dari hasil diskusi, tombak yang dipusakakan itu jadi biasanya justru tombak yang sebisa mungkin, senjata yang sebisa mungkin tidak dipakai. Ya, karena itu jadi senjata terakhir lah. Itu senjata terakhir, kalau bisa jangan dikeluarkan. Kenapa? Cirinya adalah dari metuknya ini terpisah. Itu salah satu ciri tombak yang dipusakakan. Biasanya dia sebagai simbol, sebagai ya benar-benar pusaka yang benar tersimpan dan dijaga. Ini dari tombak ron pring yang ada di rumah, insya Allah.